Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kesehatan mata dan cara-cara untuk melindungi mata. Jadi mata ini termasuk organ tubuh kita yang nggak beregenerasi. Itu oke. Regenerasi sama non-regenerasi itu artinya apa sih? Jadi kalau yang beregenerasi itu dia bisa memulihkan diri. Contohnya nih, kulit, tulang, rambut, lever. Jadi kalau luka atau mengalami sesuatu itu asal diberikan kesempatan yang cukup untuk sembuh, mereka bisa sembuh. Ya, kayak kulit kalau luka gitu kan bisa lukanya kering, tutup, rapat. Tulang kalau patah, patahnya bisa nyambung. Lever ya kayak gitulah. Nah, sedangkan mata ini termasuk yang nggak beregenerasi diri. Jadi penting artinya untuk menjaga kesehatannya dan melindungi supaya bisa dipakai seumur hidup, ya. Nah, buat sobat sehat yang suka dengan info-info semacam ini tapi belum subscribe, sekarang bolehlah subscribe. Jadi setiap kali saya upload video baru, kalau aktif notifikasinya bisa dapat infonya. Ya, kita masuk ke bahasannya ya. Oke, apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Yang sering dibilang tuh nutrisi. Nutrisi yang baik, yang cukup. Kenapa? Karena kalau nutrisinya aja nggak ada, tubuh kita itu nggak ada bahan bakarnya, nggak ada modalnya untuk menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Nutrisi itu penting. Nutrisi apa yang baik untuk mata? Ya semuanya aja lah. Jangan, memang seringnya kita dengar, oh mata itu yang bagus buat mata adalah wortel. Karena macam-macam lah. Sebenarnya bukan wortel aja, semua macam makanan yang sehat itu kita perlu. Contohnya kayak kalau kurang vitamin A gitu kan bisa rabun senja, ya kan? Itu contoh aja. Jadi untuk menjaga kesehatan mata dan kesehatan tubuh kita secara garis besar, kita perlu makanan yang sehat, bergizi seimbang, lengkap, dan bervariasi, dan dalam jumlah cukup. Nah, kenapa? Karena kalau kita cuma fokus di satu titik aja, itu nanti yang lainnya terlupakan gitu loh. Padahal contohnya untuk mata kita bukan cuma butuh vitamin D, kita butuh macam-macam, butuh vitamin A, butuh vitamin C, butuh macam-macam deh. Jadi kita perlu memastikan bahwa kebutuhan nutrisi kita itu tercukupin. Caranya ya itulah, cari makanan bergizi dan bervariasi. Jangan cuma makan itu aja gitu ya. Nanti semakin kita dietnya nggak bervariasi, semakin besar risikonya kebutuhan nutrisinya nggak tercukupin. Cuma satu aja atau dua aja yang tercukupin, sisanya enggak gitu ya. Dan tentu perlu yang makanan yang sehat, jangan makanan yang beracun ya. Jadi bukan cuma wortel aja yang bagus ya. Oke. Terus yang kedua, menggunakan kacamata. Penggunaan kacamata ini bukan obat ya. Jadi kacamata itu adalah alat bantu untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan atau untuk melindungi. Jadi penggunaannya perlu selalu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau tujuannya untuk misalnya nih ya, kacamata untuk berenang, jadi pakai buat berenang. Tujuannya supaya mata nggak kemasukan air gitu kan. Kalau untuk berkebun, ya pakai kacamata berkebun. Tujuannya supaya nggak kelilipan gitu ya. Kalau untuk naik motor, itu kan motor kan banyak debu, kutu apa gitu ya. Apalagi kan kalau kecepatan tinggi, bisa kelilipan, bahaya dia. Atau kalau misalnya keluar-keluar di bawah sinar matahari, pakai kacamata sunglass. Jadi perlu selalu disesuaikan dengan tujuannya. Oke, bagaimana cara memilih pelindung mata yang sesuai? Yang paling gampang sih ya sesuai peruntukannya ya. Kalau mau berenang beli kacamata renang. Kalau mau berkebun beli kacamata berkebun gitu ya. Kalau mau untuk melindungi dari cahaya matahari ya beli sunglass. Terus bagaimana cara memilihnya? Gampang-gampang susah sih. Oke, kalau misalnya untuk kacamata berenang, yang diperlukan adalah kacamata yang rapat supaya air nggak masuk. Jangan beli kacamata renang yang air bisa masuk-masuk. Oke,
Terus beli yang kalau boleh sih anti fog ya, jadi waktu berenang tuh masih bisa kelihatan. Kalau waktu berenang terus kacamatanya berembun, kacamata berenangnya berembun, nggak bisa ngeliat ya, sama aja bohong, merem aja waktu berenang kan, nggak usah beli-beli gitu ya. Terus kalau kacamata untuk berkendara, pilih yang anti glare. Kenapa? Karena waktu kita berkendara, kalau ada glare itu apa? Glare itu silau ya, kilatan cahaya. Itu kan bisa mengganggu penglihatan. Nanti kita nggak bisa melihat itu di depan ada apa, gitu ya. Apalagi kalau lampu-lampu apa segala macam. Jadi cari yang anti glare. Terus kalau kacamata yang sunglass itu maksudnya untuk melindungi dari sinar matahari, pilih kacamatanya bentuknya yang rapat, samping, atas, bawah. Kenapa? Karena sinar matahari itu molos dia. Kalau sininya bagus tapi sininya molos sih sama aja, sinar matahari masuk. Kenapa dari bawah? Karena bisa mantul juga. Jadi apalagi yang orang kulitnya terang atau yang pakai baju terang, dari sinar matahari sini kalau bajunya terang gitu ya, mantul dia ke atas. Jadi perlu dipilihkan bentuk kacamatanya melindungi. Nah, terus yang penting juga pelindungannya itu harus anti UV. Jangan beli cuma kacamata hitam. Kacamata hitam sama sunglass itu beda. Kalau kacamata hitam tuh lebih buat fashion, asal kelihatan keren aja, matanya nggak kelihatan gitu ya, hitam. Kalau misalnya jadi judi di kasino gitu kan, supaya nggak kelihatan gerakan matanya gitu mungkin. Nah, tapi kalau sunglass itu bukan gitu, bukan dilihat hitamnya, tapi dilihat seberapa banyak sinar UV yang bisa lolos. Untuk itu caranya gampang sih, kita tes kacanya dengan sinar UV. Sebentar saya kasih lihat ya caranya ya. Oke, jadi untuk memilih kacamata yang baik, kacamata sunglass yang baik, itu pertama dilihat dari bentuknya. Ini saya ada 2 contoh ya. Bentuknya, pilih yang rapat di sampingnya, atasnya, dan kalau bisa bawahnya juga ya, rapat. Nah, jangan seperti ini hitam nih kacamatanya, kelihatan ya, tapi proteksinya nggak bagus dia, sinar matahari masih bisa molos ke sono kemari. Oke, dan selanjutnya adalah masalah lensanya. Ini kelihatannya lebih hitam loh, bisa kelihatan nggak? Ini lebih hitam lensanya dibandingkan yang ini ya, ini kan. Tapi kalau kita tes dengan sinar UV, proteksinya itu justru lebih bagus yang ini. Coba sinar UV-nya ini saya pakai pennya anak saya nih. Oke. Tuh biru ungu ya, lihat warnanya. Nah, waktu kita kasih di sini, oke, saya pakai gini deh ya, masih tembus violetnya, kelihatan ya. Sedangkan kalau pakai yang ini, warnanya udah nggak violet lagi dia, lihat ya, masih tembus sinarnya tapi warnanya nggak violet. Artinya apa? Bandingkan lagi ya warnanya. Oke, kelihatan ya warnanya yang di meja ya. Artinya apa? Artinya proteksinya untuk sinar ultraviolet yang ini, meskipun dia lensanya nggak gelap, lebih bagus dibandingkan dengan yang ini. Dan ini untuk mengetahuinya, kalau memang nggak punya lampu ultraviolet, bisa berdasarkan stiker, label. Kalau stikernya, labelnya benar, nggak asal nyetak, itu bisa dipakai sebagai patokan. Nggak usah pakai patokan harga. Terus terang ini saya beli kacamata yang ini harganya lebih mahal dari yang ini. Kualitas fisiknya yang ini lebih jelek memang. Saya pakai sebentar patah tuh. Tapi dia proteksinya bagus. Ini sturdy dia. Pakai lama nggak patah-patah. Tapi ya itulah, ini kacamata fashion, bukan sunglass. Kacamata hitam memang hitam, tapi nggak melindungi dari ultraviolet ya. Dan pada saat memilih kacamata, perlu selalu kita perhatikan kesesuaian dengan bentuk
muka atau wajah kita. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan proteksinya. Contohnya kalau kacamata renang, kalau kita dewasa, kita belilah kacamata renang untuk dewasa, jangan beli yang untuk anak-anak. Nanti kekecilan. Nanti di samping-sampingnya ini ketekan dia. Atau kalau kita mukanya kecil, ya beli yang untuk muka kecil, jangan beli untuk muka gede, nanti molos airnya. Begitu juga untuk kacamata hitam ini, kacamata hitam, sunglass, kita perlu yang sesuai dengan ukuran dan bentuk wajah. Contohnya gini, ini punya saya ya, gitu. Nah, beli yang bisa nutup, gitu ya. Ini agak kegedean sih. Sebenarnya kalau yang bagus lagi, yang dia nutupnya ini sampai benar-benar nggak tersisa gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, udah gitu beli yang lebar kalau untuk sunglass. Kenapa? Karena untuk meminimalkan paparan dari sinar matahari masuk ke mata kita, gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk kacamata pada saat ngelas gitu ya, itu kan biasanya dapat kacamatanya berupa topeng. Jadi topeng besi yang ada kacanya, bagian kacanya di sini. Itu dipakai, itu diberikan bukan untuk nyusahin kita waktu kerja, tapi untuk melindungi mata. Kenapa bentuknya besi dan kaca bukan plastik? Karena kan waktu ngelas itu kerjanya sama barang yang panas dan bisa mental gitu ya. Jadi selain melindungi mata, juga melindungi muka, leher. Dan pakai bajunya juga biasanya baju yang bahannya tebal, bahannya khusus dan lengan panjang kan, bukan buat nyeksa pekerja itu. Itu adalah untuk melindungi si pekerja dari serpihan waktu ngelas gitu ya. Jadi dipakai. Jadi disesuaikan dengan fungsinya, tujuannya, dan disesuaikan dengan kondisi kita yang pakai ya. Itu kalau untuk kacamata pelindung. Nah, terus bagaimana dengan kacamata untuk baca, kacamata untuk melihat? Oke. Ini ada yang bilang, bukan ada, banyak yang bilang kalau udah pakai kacamata harus dipakai terus-terusan, kalau enggak nanti matanya cepat rusak, makin rusak gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih, tergantung. Jadi misalnya gini, kalau kacamata minus gitu ya, minusnya itu karena keturunan, bentuk matanya lonjong. Itu mau pakai mau nggak pakai tetap aja akan matanya akan makin lonjong seiring dengan pertambahan usia, dan biasanya berhenti setelah mencapai usia dewasa, udah pertumbuhannya udah maksimal gitu ya. Itu nggak ngaruh dari pemakaian kacamata. Tapi kalau misalnya untuk melihat jauh yang disebabkan karena kita terbiasa melihat dekat, maksudnya kebiasaan tidak menjaga kesehatan mata gitu ya, itu memang gampang-gampang susah. Tapi prinsipnya sih kembali, penggunaan kacamata harus sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya untuk dia melihat jauh kacamatanya, jadi sebaiknya dipakai pada saat kita mau melihat jauh, misalnya lagi nyetir, lagi di kelas, kalau kelasnya jaraknya jauh, bukan les yang 1-lawan-1 gitu ya, itu dipakai supaya matanya nggak straining gitu ya, nggak dipaksa sampai mata nyipit-nyipit kayak gitu. Tapi kalau misalnya pemakaiannya nggak tepat, mata justru menjadi malas gitu ya. Jadi matanya nggak bekerja sebagaimana seharusnya, tapi rely sama kacamatanya gitu. Jadi kembali, penggunaannya harus sesuai dengan tujuan dan keperluannya ya. Oke. Nah, terus bagaimana caranya untuk pemilihan kacamata baca, kacamata jarak jauh gitu ya, yang baik dan benar? Kalau saran saya sih bagusnya ke optik, ke toko kacamata yang benar ya, bukan toko kacamata yang jualan gitu kacamata aja. Saya nggak ngerti deh, ada beberapa orang yang suka beli kacamata prescription, maksudnya yang ada lensanya tuh bukan lensa 0 ya, jadi lensanya tuh ada powernya, itu beli online, nggak ngerti caranya gimana.
Karena untuk bikin prescription glasses itu nggak cuma butuh mata kanan minus berapa, mata kiri minus berapa, terus pupillary distance-nya berapa. Enggak seperti itu. Coba deh kalau kita ke toko kacamata yang benar ya, atau ke dokter mata gitu ya, selain diperiksa minus powernya menggunakan alat, kalau zaman sekarang itu menggunakan alat yang ada gambar balonnya itu loh, balon udara gitu ya. Nah, selain itu, kalau udah dapat angkanya, dokter akan menggunakan kacamata yang lensanya bisa diganti-ganti tuh. Nah, kalau kita bilangnya tuh trial lens ya, lensa uji. Kenapa? Kan udah tahu angkanya berapa, kan udah tahu powernya berapa. Kenapa harus pakai itu lagi? Karena ingat, tiap-tiap orang ada akomodasinya juga gitu loh. Jadi perlu diperhatikan, karena kan kacamata ini akan dipakai jangka panjang. Nah, kalau nggak memperhatikan dari kenyamanan atau akomodasi dari si calon pemakai kacamata, nanti nggak efektif dia. Yang ada pasti pakai pusing, keliengan, dibawa jalan kayak melayang gitu loh. Jadi itu tetap perlu diperiksa. Nah, kalau beli kacamatanya online bagaimana caranya? Saya sih bingung, saya nggak pernah beli kacamata online ya. Apakah kita kasih nih powernya segini, pupillary distance-nya segini, terus dibikinin sama mereka, kirim kacamatanya. Habis kacamatanya sampai kita pakai, sampai kok ternyata keliengan, kita kirim lagi sama mereka, dicocokin. Saya juga nggak ngerti cara nyocokinnya gimana kalau nggak langsung ya. Terus dikirim lagi, bukannya jadi lebih mahal ya, biaya ongkos kirimnya jadi lebih mahal. Kalau saya sih terus terang buat kacamata saya langsung ke optik, ke dokter gitu ya. Kalau memang kalau di optik nggak enak, nggak bisa milih modelnya, framenya, gampang itu mah, beli framenya aja, beli framenya bawa ke optik gitu ya. Jadi yang penting kan lensanya benar, karena yang fungsionalnya itu lensanya, ini frame cuma buat fashion aja gitu. Oke, itu adalah cara untuk kesehatan mata. Sama satu, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kelilipan, misalnya kemasukan waktu ngelas, misalnya kesiram apa kayak gitu ya, jangan sekali-kali dikucek. Oke, dikucek itu makan memperparah apapun yang terjadi. Nah, pertolongan pertamanya adalah dengan mengairin, mengeluarkan itu dengan cara diairin. Jadi pakai air bersih, dialirkan, bukan air bersih dimasukin ke gelas kecil, dikocok-kocok gini. Bisa sih, tergantung itu, kalau misalnya debu oke lah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini zat kimia atau apa, kita mau dibilas gitu ya. Jadi harus dengan air mengalir, pakai nyalakan keran gitu ya, dengan catatan airnya bersih ya, jangan pakai air keran yang kalau keluarnya aja warnanya coklat gitu ya. Atau kalau nggak ada keran, pakai apalah air mineral, diginiin gitu ya, selama at least 15 menit. Kalau nggak ada, udah cepet-cepet aja ke IGD, jangan dikucek. Kalau misalnya kemasukan, jangan sekali-sekali nyoba ngeluarin sendiri. Saya pernah tuh dapet kasus, dia kemasukan waktu ngelas, kemasukan bilangnya apa sih yang kecil-kecilnya itu masuk, terus coba dikeluarin pakai duit kertas, katanya harus pakai duit kertas. Duit kertas itu kotor, udah pindah tangan berapa banyak tangan gitu, yang ada malah keluarinnya itu bukan keluar, malah masukin kuman gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu udah bawa aja ke IGD gitu ya, bawa aja ke rumah sakit. Kalau ke klinik, langsung ke klinik mata, jangan ke klinik dokter umum, ke klinik kandungan, nggak ada alatnya mereka nanti gitu ya. Jadi bawa aja. Jadi pertolongan pertamanya tetap di airin. Kalau nggak bisa, udah langsung, jangan macam-macam. Nah, udah. Terus kalau gitu penanganannya seperti apa? Karena mata kan untuk melihat. Kalau ke dokter mata sebaiknya jangan sendirian, supaya bisa pulang.
Jangan nanti matanya udah ditutup nggak bisa pulang karena nggak bisa lihat gitu ya. Oke, itu sekian sedikit dari saya yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.